Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, my name is Jumrotul Solia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan fungsi uang, sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang dan peran bank dalam perekonomian. Di sini, ya, baik di sini ada pengertian dan fungsi uang. Di sini kita bisa mulai dari pengertian uang untuk alat tukar yang diterima secara umum. Dalam suatu perekonomian, artinya uang memudahkan transaksi tanpa harus melakukan barter. Selain itu, uang memiliki beberapa fungsi penting, yaitu di sini ada sebagai alat tukar, menggantikan sistem barter yang rumit, di mana zaman dahulu harus saling menukar barang dengan barang lainnya. Seperti contohnya, seperti kayak misalnya saya membeli makanan, makanan ini saya nanti barternya juga makanan juga. Nah, di sini juga dengan uang ini kita lebih cukup bayar untuk langsung mendapatkan barang yang diinginkan. Zaman sekarang lebih enak daripada zaman dahulu. Terus di sini ada sebagai satuan hitungan, yaitu mempermudah menentukan harga barang atau jasa dalam satuan nilai yang seragam. Terus di sini ada sebagai menyimpan nilai, kita bisa menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tanpa khawatir nilainya cepat rusak atau menurun drastis. Terus di sini sebagai standar pembayaran tertunda memungkinkan adanya kredit, misalnya membeli sebagai sekarang tuh kayak bayar nanti, seperti kayak kita membeli barang yang kayak di online tuh pakai COD untuk bayar barang nanti kalau udah datang bayar. Habis itu di sini ada sebagai alat distribusi pendapatan melalui pajak dan distribusi uang dapat didistribusi uh, sebagai alat untuk kembali untuk keadilan ekonomi. Terus di sini ada sebagai menjaga stabilitas nilai. Pemerintah dan bank sentral menjaga agar nilai uang stabil, tidak terlalu inflasi atau deflan. Terus di sini ada sejarah pengembangan uang. Di sini ada sejarah pengembangan uang, itu sejarah uang dari mulai sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Sistem ini sangat sulit karena harus saling membutuhkan. Kemudian muncul uang barang seperti garam, kain, atau emas yang lebih disepakati sebagai alat tukar. Terus di sini ada perkembangan selanjutnya adalah uang logam dari emas dan perak, lalu disusul dengan uang kertas yang lebih ringan, mudah dibawa. Di era modern sekarang lebih enakan lagi sih, kayak muncul uang giral gitu, atau cek atau giro, dan kini kita masuk ke era uang elektronik seperti e-money, dompet digital, hingga seperti Bitcoin. Nah, di sini kalau uang elektronik tuh kita kalau misalnya beli apa-apa itu kita bisa tinggal pakai QRIS. Pembayarannya juga enak dan kita tanpa menanggung resiko uang palsu. Dan di sini juga ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang di sini, uang bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Di sini ada uang kertar, adalah uang yang dicetak dan diedarkan oleh bank sentral berupa uang logam dan uang kertas. Di sini nilai yang selalu kita pakai sehari-hari, dan uang giral adalah uang tidak berwujud fisik namun tercatat di rekening bank seperti cek, biliot, giro, dan transfer bank. Selain itu ada juga klasifikasi berdasarkan penerbitan, seperti kayak uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Terus sedangkan uang giral diciptakan oleh bank umum melalui kegiatan simpan pinjam nasabah. Baik, di sini ada peran bank dalam perekonomian di sini, yaitu di sini ada bank sentral. Di sini bank sentral mengatur dan mengawasi bank-bank, memberikan regulasi, menjaga stabilitas nilai tukar. Terus di sini mencetak dan mengedarkan uang. Di sini berbeda
berwenang mencetak uang kertal. Di sini menentukan kebijakan moneter, mengontrol inflasi, suku bunga dan cadangan wajib bank umum. Di sini ada bank umum. Bank umum itu di sini menyimpan dana masyarakat. Di sini menawarkan tabungan deposito, menyalurkan kredit, memberikan pinjaman untuk individu dan bisnis, menyediakan layanan keuangan seperti transfer uang, valuta asing dan lain-lain. Di sini ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Di sini memberikan layanan perbankan terbatas untuk masyarakat kecil. Di sini juga bank juga memiliki fungsi praktis seperti menyimpan dana masyarakat melalui tabungan deposito, menyalurkan kredit masyarakat dan pelaku usaha. Di sini kan ada bank kreditan rakyat. Di sini ada serta memberikan layanan keuangan seperti transfer, penukaran mata uang dan lainnya. Dan di sini ada baik saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Baik, di sini ada permintaan uang dalam suatu perekonomian tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor secara umum. Ada 6 faktornya, yaitu di sini saya akan jelaskan tentang faktor yang pertama, yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan di sini, tingkat pendapatan di sini yaitu semakin ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka kebutuhan mereka terhadap uang juga meningkat. Karena mereka akan melakukan lebih banyak konsumsi dan investasi. Sebaiknya jika pendapatan menurun, maka permintaan terhadap uang akan ikut menurun karena daya beli masyarakat juga menurun. Terus di sini ada faktor yang kedua, yaitu tingkat harga inflasi. Inflasi di sini kenaikan harga secara umum. Inflasi akan mendorong masyarakat untuk memegang lebih banyak uang untuk mempertahankan daya beli. Di sini yaitu ketika harga-harga turun, masyarakat akan membutuhkan uang lebih sedikit. Terus di sini ada faktor yang ketiga, suku bunga. Di sini ada suku bunga. Jika suku bunga naik, maka orang akan lebih tertarik menyimpan uang di bank karena bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Akibatnya, permintaan uang tunai akan berkurang. Sebaiknya jika suku bunga rendah, lebih memilih memegang uang tunai. Baik, di sini ada faktor ekspektasi inflasi di sini. Yaitu perkiraan masyarakat terhadap kondisi harga di masa depan. Jika masyarakat tuh memperkirakan harga akan naik, maka cenderung memegang lebih banyak uang untuk mengantisipasi kenaikan harga. Tapi jika ekspektasi inflasinya rendah, permintaan uang pun akan menurun. Dan di sini ada faktor kelima, siklus ekonomi. Di sini siklus ekonomi itu pada saat ekonomi sedang tumbuh, permintaan uang cenderung meningkat karena aktivitas ekonomi yang tinggi. Resesinya di sini tapi saat terjadi resesi atau perlambatan ekonomi, permintaan uang pun akan menurun karena masyarakat cenderung mengurangi investasi atau mengurangi transaksi. Terus di sini ada faktor yang keenam, faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan di sini adalah perkembangan sistem keuangan seperti munculnya e-wallet, mobile banking, dan instrumen keuangan lainnya dapat mempengaruhi preferensi masyarakat di sini dalam menggunakan uang. Selain itu juga kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, maupun kebijakan moneter dan fiskal juga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penawaran uang dan peran Bank Sentral Bank Indonesia.
Baik, di sini pertama marilah kita pahami dulu apa penawaran uang itu. Penawaran uang adalah jumlah total yang beredar di suatu negara, baik itu uang tunai yang kita gunakan sehari-hari maupun uang yang di dalam rekening bank. Semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi juga aktivitas ekonomi. Namun, jika uang terlalu banyak, bisa menimbulkan inflasi. Sebaiknya, jika terlalu sedikit, bisa menyebabkan deflasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia berperan untuk menjaga keseimbangannya. Terus di sini peran Bank Indonesia di sini di BI, Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas utama untuk mengatur dan mengawasi jumlah uang beredar. Bisa diibaratkan seperti dokter dalam tubuh manusia. BI menjaga agar aliran darah ekonomi yaitu uang tetap lancar, tidak terlalu cepat, agar tidak menyebabkan inflasi, dan tidak terlalu lambat agar tidak menyebabkan deflasi. Baik, di sini ada fungsi Bank Indonesia. Fungsi Bank Indonesia di sini yang pertama yaitu fungsi moneter, mengendalikan jumlah uang beredar yang menjaga stabilitas inflasi. Menjaga stabilitas inflasi di sini menjaga stabilitas harga atau inflasi. Terus yang kedua di sini faktor stabilitas sistem pembayaran. Di sini menjaga agar sistem pembayaran nasional berjalan dengan lancar dan aman. Terus di sini ada tiga fungsi pengawasan perbankan. Di sini mengawasi dan mengatur bank-bank untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Di sini ada cara Bank Indonesia mengatur keuangan. Di sini mengatur uang di sini yang pertama yaitu untuk mengatur jumlah uang beredar, Bank Indonesia menggunakan 3 instrumen utama, yaitu yang pertama mengatur suku bunga. Suku bunga adalah biaya yang kita bayar ketika meminjam uang. Jika BI menaikkan suku bunga, maka kita akan berpikir 2 kali untuk meminjam uang. Akibatnya, jumlah uang beredar bisa berkurang. Di sini, suku bunga kalau suku bunga BI menaikkan suku bunga masyarakat dan perusahaan akan berpikir 2 kali sebelum meminjam uang sehingga jumlah uang beredar menurun. Ini berguna untuk mengendalikan inflasi. Terus di sini ada operasi pasar terbuka di sini atau OPT. Di sini BI bisa membeli atau menjual surat berharga di pasar uang. Ketika BI membeli surat berharga, uang masuk ke masyarakat dan jumlah uang beredar naik. Sebaiknya, jika BI menjual surat berharga, maka uang ditarik dari masyarakat dan jumlah uang beredar berkurang. Terus di sini ada cadangan wajib. Sini cadangan wajib di sini BI mewajibkan bank untuk menyimpan sebagian dana nasabah di BI. Dengan mengatur jumlah cadangan wajib, BI bisa mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Baik, di sini ada ya. Di sini ada bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang memiliki peran sentral dan perekonomian karena berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana debitur dan pihak yang membutuhkan dana atau kreditur. Di sini fungsi utama bank umum antara lain di sini
Sini menghimpun dana di sini dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. Terus di sini ada memberikan pinjaman kepada perorangan uh, dan pelaku usaha, misalnya uang modal usaha dan atau membeli rumah. Terus di sini ada layanan pembayaran. Layanan pembayaran itu di sini seperti transfer uang, cek, kartu debit dan kredit. Terus di sini ada mengelola risiko dengan produk-produk seperti asuransi. Nah, di sini terus di sini ada konsultasi keuangan yaitu memberikan saran untuk nasabahnya untuk mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan berinvestasi. Terus di sini ada tempat penyimpanan uang. Tempat penyimpanan uang di sini adalah tempat yang aman untuk menyimpan uang atau barang-barang yang berharga. Terus di sini ada peran umum. Peran bank umum dalam perekonomian di sini, bank umum juga berperan besar dalam mendorong perekonomian. Di antaranya di sini ada mempercepat ekonomi melalui penyaluran kredit, mendukung aktivitas bisnis dan investasi. Terus yang kedua, luas akses keuangan di sini sehingga masyarakat bisa lebih mudah menyimpan uang, transaksi atau mendapatkan pinjaman. Terus di sini ada 3 menyediakan alat pembayaran di sini yang mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi baik secara tunai maupun digital. Terus di sini ada lembaga keuangan lainnya. Dan perannya di sini ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Di sini berfokus kepada pemberian kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta masyarakat perdesaan. Di sini terus ada lembaga keuangan mikro atau LKM memberikan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terjangkau oleh umum. Terus di sini ada perusahaan pembiayaan di sini memberikan pembiayaan untuk pembeli barang secara kredit seperti kendaraan bermotor atau dan elektronik. Di sini ada penggadaian. Penggadaian di sini memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Terus di sini ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Di sini menjamin simpanan nasabah pada bank umum hingga batas tertentu sehingga memberikan rasa aman kepada nasabah. Terus di sini ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Baik, di sini ada peran lembaga keuangan lainnya. Di sini peran lembaga lainnya itu adalah melengkapi layanan perbankan dengan produk yang lebih spesifik dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat tertentu. Terus di sini ada meningkatkan inklusi keuangan agar masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank tetap mendapatkan akses di layanan keuangan. Terus di sini ada mendukung UMKM. Mendukung UMKM di sini karena banyak lembaga ini berfokus pada pemberian dana usaha kecil sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Terus di sini ada perbedaan utama bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Di sini secara umumnya itu perbedaan utama antara bank umum dan lembaga keuangan lainnya itu adalah bank umum itu bersifat lebih luas,
melayani semua jenis nasabah dan menyediakan berbagai layanan finansial. Terus kalau lembaga keuangan itu biasanya berfokus pada seperti UMKM, berfokus pada UMKM, masyarakat pedesaan atau mikro. Keduanya juga sama-sama penting, saling melengkapi dalam sistem keuangan nasional. Baik, di sini ada saya menjelaskan tentang proses penciptaan uang giral dan pengadaan uang. Ya, di sini kita perjelas dulu uang giral itu apa ya? Uang giral itu jenis uang giral itu adalah jenis yang tidak berbentuk tunai, tapi bisa digunakan untuk transaksi. Contohnya seperti uang yang ada di rekening bank dan bisa digunakan lewat transfer, cek, atau kartu debit. Uang giral ini diciptakan oleh bank melalui proses yang akan saya jelaskan berikut ini. Prosesnya di sini, proses penciptaan uang giral di sini yaitu sebagai berikut. Sektor awalnya di sini, ketika seseorang menyimpan uang di bank, bank tersebut akan mencatat sektor sebagai liabilitas dan aset. Terus di sini yang kedua, sistem cadang fraksional. Di sini bank tidak menyimpan. Misalnya, jika rasio cadangannya 10%, maka hanya 10% yang disimpan, sisanya bisa dipinjamkan. Terus yang ketiga, yaitu pemberian peminjaman. Ketika bank memberikan pinjaman uang tersebut, transfer ke rekening penerima meskipun jumlah fisik uang tidak bertambah, uang yang dipinjam menciptakan uang giral baru. Terus, di sini ada 4 yaitu perputaran uang. Perputaran uang di sini seperti kayak uang dipinjam, jika bisa disimpan lagi di bank, diproses berulang sehingga menciptakan lebih banyak uang giral di sistem. Seperti kayak perbanyak jumlah uang giral di pasar. Baik, di sini lanjut pengadaan uang atau money multiplier. Definisinya di sini yaitu proses yang penting untuk memungkinkan bank menciptakan uang baru dari simpanan awal. Pengadaan uang adalah proses penting dalam sistem keuangan yang memungkinkan bank meminjamkan uang lebih banyak dari yang mereka terima sebagai simpanan, meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Terus di sini ada konsepnya. Konsepnya tuh baik, di sini ada proses pengadaan. Proses pengadaan di sini yaitu misalnya nih, jika seseorang itu menyetor 1 juta ke bank, terus peminjaman di sini dengan rasio cadangannya 10%, bank penyimpanannya itu 100.000 dan peminjamannya itu 900.000. Dan di sini siklus pemberiannya itu penerimaan pinjaman menggunakan 900.000 dan penyimpanan kembali di bank menciptakan simpanan baru. Proses ini dapat berulang. Bank akan menyimpan 10% dari simpanan baru dan peminjaman sisanya. Di sini hasilnya di sini bank artinya di sini bank kan
menyimpankan cadangannya itu 100.000. Terus 900.000 itu dipinjam ke orang lain. Terus uang 900 itu kemudian disimpan lagi ke bank lain dan proses ini berulang-ulang. Terus di sini hasilnya itu dari setoran awal bisa diciptakan uang giral sehingga dapat 10 kali lipat, tergantung rasionya cadangannya juga. Terus rumus pengadaan uang itu jadi kalau cadangannya itu 10% atau 0,1, maka penggadaannya tuh adalah 10. Baik di sini terus kita ada dampaknya ya. Pasti kan selalu ada dampaknya nih. Dampaknya di sini dari pengadaan uang itu uh, meskipun bermanfaat ya untuk mendorong kegiatan ekonomi, proses pengadaan ini harus diawasi oleh ketat. Jika tidak terkontrol, bisa terjadi inflasi, yaitu ketika terlalu banyak uang beredar dan nilai uang menurun. Untuk menghindari ini, bank sentral seperti Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter, yaitu seperti pengaturan rasio cadangan minimum dan pengendalian suku bunga. Di sini ada materi tentang pengertian tujuan dan fungsi bank sentral dalam perekonomian. Baik, di sini pengertian dulu ya. Pengertian bank sentral ini adalah lembaga keuangan bertugas mengatur dan mengawasi sistem moneter suatu negara. Bank ini berbeda dengan bank umum karena tidak melayani kegiatan perbankan seperti menabung atau memberikan pinjaman kepada masyarakat umum. Bank sentral ini juga memiliki wewenang eksklusif untuk mencetak uang, mengatur suku bunga, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengatur peredaran uang agar perekonomian tetap stabil. Di sini contohnya di sini seperti ini contohnya Bank Indonesia. Di Indonesia Bank Indonesia atau BI, di Amerika Serikat itu Federal Reserve atau the Red. Terus di Eropa European Central Bank atau ECB. Terus di Jepang Bank of Japan atau BOC. Selanjutnya di sini ada tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral di sini bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah baik terhadap barang dan jasa, inflasi maupun terhadap mata uang asing nilai tukar. Terus dengan kata lainnya itu Bank Indonesia berusaha agar harga tidak naik terlalu cepat dan naik tukar rupiah terhadap mata uang asing tetap stabil. Terus tujuan ini sangat penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem keuangan. Dan di sini ada stabilitas sistem pembayaran juga menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran dan mendukung aktivitas ekonomi nasional. Baik, di sini ada fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral di sini memiliki beberapa fungsinya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Misalnya, BI menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Tujuannya agar inflasi tetap terkendali. Terus yang kedua, di sini menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral di sini memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia berjalan aman, efisien, dan modern. Bank juga transaksi tunainya maupun non-tunai. Terus yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank
perbankan, Bank Indonesia juga bertugas untuk menjaga agar bank-bank umum tetap sehat dan tidak merugikan masyarakat. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Terus yang keempat di sini menjadi leader of last resort. Artinya nih Bank Indonesia bisa memberikan pinjaman darurat kepada bank-bank yang sedang memiliki krisis likuiditas untuk mencegah krisis keuangan yang luas. Baik, di sini sebagai kesimpulan itu Bank Sentral memegang peran virtual dalam menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan nasional tanpa adanya kontrol dan kebijakan dari Bank Indonesia, perekonomian bisa mengalami inflasi tinggi, ketidakstabilan nilai tukar, bahkan krisis keuangan. Oleh karena itu, keberadaan dan fungsi bank sentral ini sangat penting dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.